Apa yang kalian pikirin ketika saya ngomong band? Apakah grup musik? Oh, kalau saya sih ini ya. Oke, kita ulang ya. Apa yang kalian pikirin ketika saya ngomong band? Apakah grup musik? Oh, kalau saya sih ini ya. Huawei Band 8. Gimana experience-nya setelah 3 minggu dipakai? Mari kita bahas. Halo guys, sama saya Felix dan balik lagi di Jilix. Dan ini adalah Huawei Band 8, smart band terbarunya Huawei yang dirilis 31 Mei yang lalu. Dan ini akan menggantikan posisi Mi Band 3 saya sebagai daily driver karena dia tuh layarnya udah redup banget. Jadi di luar ruangan tuh udah seperti mati lampu ya. Dan saya udah pakai Band 8 ini selama 3 minggu. Dan gimana experience-nya? Tapi sebelum itu, buat kalian suka video seperti ini, bisa kalian klik subscribe dan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Gijlix. Share juga ke teman-teman kalian dan minta like-nya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke isi boxnya. Oke, yang jelas untuk isi boxnya yang pertama ada smart bandnya, terus ada magnetic charger, dan juga ada kitab-kitab quick start guide dan kartu garansi. Lanjut ke setupnya, kita tinggal nyalain tombol sampingnya aja. Nanti bakal ada booting logo Huawei dan Harmony OS, yaitu OS Huawei yang sekarang setelah diblokir Google ya. Dan juga kita mesti download aplikasi Huawei Health. Tapi sayangnya Huawei Health ini nggak ada di Play Store karena udah diblokir Google ya. Jadi kita mesti scan QR code di sini, atau kalau kalian rajin ya, kalian bisa nyari link di Google. Dan juga untuk di iOS sih dia udah ada di App Store ya. Caranya juga gampang banget, kita tinggal buka aplikasinya dan connect pakai Bluetooth. Kita tinggal ikutin instruksi di aplikasinya. Oke, untuk desainnya sebenarnya nothing spesial ya. Mirip kayak Band 6 sama Band 7. Bedanya tuh dia frame-nya lebih ngotak dan dia bisa berdiri sendiri kalau misalkan dicopot untuk strapnya ya. Oke, dan juga tuh Band 8 lebih tipis 1 mm dibandingkan Huawei Band 7, yaitu di 8,99 mm. Untuk form factor-nya sih menurut saya lebih ke hybrid ya. Mau dibilang smart band juga kegedean, tapi kalau mau dibilang smartwatch juga kekecilan sih. Jadi menurut saya ini hybrid lah ya, perpaduan antara smart band dan smartwatch. Untuk warna sendiri dia tuh ada 3 warna, ada warna pink, green, dan juga yang midnight black yang seperti yang saya pakai ini ya. Dan warnanya tuh ngikut ke warna frame-nya. Jadi kalau kalian mau nyari strap yang lebih fleksibel, bakal lebih oke di warna yang hitam. Untuk material frame-nya tuh dia plastik, tapi feel-nya juga tetap premium sih, nggak plastik-plastik banget gitu ya. Dan Band 8 ini kalau dipakai juga cukup nyaman, karena beratnya tuh cuma 20-an gram kalau dipakai strap, dan 15 gram kalau nggak pakai strap. Untuk strapnya dia tuh material TPU untuk warna black, dan juga silikon untuk warna green dan pink. Yang saya rasain tuh strapnya yang warna black ini sebenarnya cukup nyaman sih, cukup halus juga teksturnya, dan juga nggak bikin iritasi kalau kena kulit. Cuman dia tuh kayak kurang elastis aja ya kalau misalnya tangannya lagi nengkok gini atau gini ya. Dia tuh agak kaku, jadi agak ganjel lah untuk rasa pas dipakainya tuh, jadi berasa oh ini ada yang sesuatu ini. Dan khusus untuk warna green dia tuh strapnya agak setengah transparan, jadi hijaunya tuh hijau lumut, jadi setengah transparan gitu. Menurut saya juga menarik sih, cuman saya lebih suka yang warna hitam ini ya. Untuk penguncian bandnya tuh ngikutin jam tangan yang kayak biasa pada umumnya. Positifnya kalau misalkan amit-amit kena copet gitu, dia nariknya bakal lebih susah karena kan udah kekunci gini ya. Emang kalau dibuka atau dipakai tuh agak ribet ya daripada yang pakai kancing-kancingan doang kayak Mi Band 3 ini. Ini jauh lebih praktis, tapi untuk potensi kecolongan amit-amit kecolongannya itu lebih tinggi lah kalau misalkan pakai yang kancing aja. Jadi overall saya nggak ada masalah untuk penguncian bandnya ini. Strapnya juga bisa diganti dan caranya tuh gampang banget. Pertama untuk copotin strapnya, kita tinggal pencet aja untuk tombol yang di sini, tombol quick release. Jadi kita tinggal pencet, terus kita tarik pelan-pelan untuk strapnya. Nanti dicopot sendiri seperti ini. Dan untuk masangnya juga gampang banget. Jadi kita tinggal colok aja lagi. Selesai. Jadi untuk pemasangan dan pencopotan strapnya sangat praktis dan simpel ya menurut saya ya. Mantap lah. Oke, setelah kita bahas strapnya, sekarang kita pindah ke layarnya. Untuk layarnya, dia tuh ukurannya 1,47 inch, panel AMOLED dengan resolusi 1094x368 pixel, dan PPI-nya tuh 282, atau kerapatan layarnya tuh 282 pixel per inch.
Untuk layarnya tuh dia oke ya, cukup responsif meskipun belum 60 Hz untuk refresh rate-nya, vivid, dan brightness-nya juga cukup terang. Jadi kalau misalnya di luar tuh trik-trik gitu, dia masih kelihatan untuk informasi yang ada di layarnya. Tapi sayangnya tuh dia belum auto brightness ya, jadi kita mesti atur sendiri kalau misalnya keterangan ataupun terlalu gelap. Sebenarnya dia bisa untuk ngurangin brightness di malam hari. Cuman kan ya di malam hari doang tuh. Udah gitu jamnya jam 10 sampai jam 6 pagi doang. Gak bisa diatur jam berapa. Jadi ya untuk brightness-nya kita mesti atur-atur sendiri ya. Effort dikit lah. Harganya juga di bawah 1 juta kok. Oke, untuk desain watch face dia bisa ganti-ganti. Caranya tinggal tangan aja. Terus kita tinggal pilih mana watch face yang mungkin kalian suka. Dan juga kalau misalnya di sini ada beberapa yang kalian kurang suka, kalian juga bisa nyari desain watch face lainnya di aplikasi Huawei Health. Dan kerennya tuh dia bisa custom juga watch face-nya. Mulai dari wallpaper-nya kita bisa pakai foto sendiri, bahkan dia juga bisa ngikutin warna tema pakaian yang kita pakai. Jadi caranya tinggal foto aja lewat aplikasi Huawei Health-nya. Kita tinggal foto warna pakaian kita pakai, nanti dia bakal ngasih pilihan-pilihan desain yang mungkin yang dengan warnanya tuh senada dengan tema pakaian yang kita pakai gitu ya. Maaf kalau muter-muter ngomongnya, tapi ya intinya itulah. Oke, kita pindah ke samping layar. Nah, di sini ada tombol yang fungsinya tuh lumayan banyak ya. Yang pertama tuh sekali pencet untuk nyalain layar, dan juga ketika layar nyala, kita bisa pencet tombol ini dan kita bakal pindah ke menu-menunya. Dan juga tombol ini juga bisa berfungsi sebagai tombol home, jadi kalau misalnya kita kesesat, jadi kita tinggal pencet aja tombolnya, nanti kita balik ke watch face-nya lagi. Dan kalau ditahan, dia tuh bisa berfungsi sebagai tombol power on atau power off, dan juga bisa untuk di restart ya. Di bagian belakang ada optical heart rate sensornya, dan ada beberapa sensor-sensor lainnya, kayak accelerometer ataupun gyroscope buat tracking langkah maksudnya. Dan sayangnya dia belum ada NFC dan juga GPS, jadi kita nggak bisa tracking lokasi kita udah sampai mana gitu kalau misalnya lagi jalan kaki ya. Dan juga di atasnya ada port charging yang magnetik ya, jadi tinggal ditempel aja, nggak usah dicolok-colok segala, nanti dia bisa ngecas. Oke, sekarang kita pindah ke fiturnya, dan fiturnya ini banyak banget. Mulai dari fitur kesehatan dulu lah ya. Yang pertama ada 100 mode olahraga. Jadi kita tuh di menu olahraga udah beberapa pilihan, mulai dari jalan di luar atau di dalam ruangan, berlari, bersepeda, berenang, lompat tali, elliptical, dan lain-lain. Oke, tapi selain yang saya sebutin tadi, itu masih banyak banget jenis-jenis olahraga yang bisa kita tambahin. Caranya kita tinggal pindah ke menu khusus, terus kita pencet icon tambah, dan kalian bisa cari tuh 100 jenis olahraga lainnya ya. Jadi kalian bisa pause video ini kalau kalian mau lihat apakah olahraga yang kalian sering lakukan tuh ada apa enggak di band ini. Dan maaf ya kalau agak kecepatan ya. Tapi disclaimer juga untuk outdoor cycling, dia tuh cuma tersedia di iOS ataupun HP-HP Huawei, jadi nggak tersedia di HP-HP Android. Jadi ya cukup disayangkan ya. Oh iya, dia juga bisa deteksi otomatis kalau misalkan kita lagi olahraga, tapi bakal lebih boros baterai kalau nyalain fiturnya. Dan kayaknya perlu waktu untuk dia nyadar, tanda kutip, kalau misalkan kita lagi olahraga. Jadi rekamannya tuh nggak gitu akurat hasil datanya ya. Saya lebih rekomen untuk langsung ke mode olahraganya aja ya. Oke, kita lanjut ke fitur kedua, yaitu heart rate monitoring. Jadi sebenarnya ini udah fitur-fitur yang lumayan umum ya untuk di smartband dan juga di smartwatch. Tapi bedanya tuh dia bisa ngecek secara real time. Jadi kita bisa langsung tahu untuk hasil data denyut jantung kita tuh berapa. Dan juga katanya dia tuh bisa ngasih notif kalau misalkan denyut jantungnya tuh nggak normal ya. Tapi untungnya saya nggak dapat notifnya. Ya masa mesti sakit jantung dulu biar bisa nge-review kan? Nggak gitu juga, Bambang. Kemudian dia juga bisa ngasih data rata-rata denyut jantung selama 7 hari terakhir. Dan rekamannya tuh bakal kesimpun semua di aplikasi Huawei Health. Nanti kita bahas juga untuk detailnya di bagian aplikasi. Fitur selanjutnya yang menurut saya juga cukup standar di smartband zaman sekarang yaitu adalah SpO2. Jadi fungsinya tuh dia bisa mengukur konsentrasi oksigen di dalam darah kita. Untuk ngetes ya kita mesti pakai bandnya, dan posisi layarnya tuh dia mesti ngadep ke atas. Nanti tinggal tunggu aja dan dapat hasilnya. Dan rekamannya juga bisa disimpan di aplikasi Huawei Health yang tadi ya. Oh ya, tapi disclaimer dulu, Huawei udah ngasih tahu kalau misalkan heart rate monitoring dan SpO2-nya nggak bisa dijadiin alat pengukurannya medis. Karena akurasinya pasti nggak seakurat sama alat medis yang khusus. Tapi seenggaknya kita masih punya gambaran lah untuk kondisi kesehatan kita tuh kayak gimana sekarang. Oke, kita pindah ke fitur sleep monitoring yang Huawei bilang tuh namanya Huawei True Sleep 3.0.
Dan ini tuh cukup menarik ya, karena dia tuh bisa nilai gimana kualitas tidur kita, mulai dari durasi tidurnya, waktu pas kita tidur dan bangun, bahkan dia juga bisa tahu durasi pas kita tidur nyenyak, tidur ringan, dan juga tidur rapid eye movement. Lalu dia juga bisa tracking tidur siang, jadi kalau misalkan kita tidur malam terus tidur siang lagi tuh, dia bisa kepisah lah untuk datanya. Oke, next kita pindah ke stress monitoring. Di sini kita mesti ngelakuin kalibrasinya dulu lewat aplikasinya dan ngejawab soal-soal yang ada di aplikasinya. Jadi dengan sleep monitoring ini kita bisa tahu untuk tingkatan stres kita tuh seberapa ya. Dan tesnya kita juga bisa nyalain secara otomatis. Oke, next lagi kita pindah ke fitur yang terakhir, yaitu latihan pernapasan. Di latihan pernapasan ini kita bisa atur untuk durasinya sampai 3 menit, dan lanjut napasnya dia bisa sampai 8 beat per menit ya, kalau nggak salah ya. Dan abis latihan, kita juga bisa tahu rata-rata denyut jantung kita tuh berapa. Oke, untuk fitur kesehatannya itu aja, dan sekarang kita pindah ke fitur Smart Band-nya. Yang pertama ada Rest to Wake dan juga Always on Display. Untuk Rest to Wake dan AOD ini kita bisa jalanin bersamaan. Dan juga untuk Always On-nya dia nggak selalu nyala kalau misalnya kita lagi nggak pakai. Biasanya 20-an sampai 30-an detik dia bakal mati sendiri. Tapi kalau kita pakai sih kayaknya nggak bakal mati sendiri ya. Nah, yang cukup spesial tuh AOD-nya dia bisa ngikutin desain watch face-nya. Jadi misalkan kita ini lagi di posisi nyala. Sekarang kita bakal matiin ke posisi AOD. Nah, ini tuh bakal lebih keren ya menurut saya ya. Dan lebih menarik juga. Mati juga kan. Lagi nggak dipakai. Sayangnya ini cuma beberapa desain aja dari yang bisa. Dan kebanyakan tuh nggak bisa ya. Kita coba pakai watch face yang dari luar. Nah, kalau yang biasa tuh dia kayak gini aja. Atau kalian bisa lihat di B-roll-nya ya. Dan AOD ini kayaknya bakal nguras baterai ya. Dan diklaim Huawei cuma bisa 3 harian doang kalau AOD-nya nyala terus. Oke, kita pindah ke fitur yang selanjutnya, yaitu ramalan cuaca. Dan ramalan cuaca ini tersinkron dari HP ya, dan lokasinya mengikuti GPS. Jadi, untuk lokasinya cukup akurat. Nah, untuk ramalan cuacanya tersedia sampai seminggu ke depan, dan pastinya akan ter-refresh selama HP-nya tuh terhubung terus. Dan kalau di swipe ke bawah, itu bakal ada jadwal perkiraan sunrise dan sunset-nya, dan juga moonrise dan moonset-nya. Dan bahkan dia juga ada fase bulan. Jadi ya cukup detail ya untuk informasi yang diberikan pada Huawei Band 8 ini terkait untuk ramalan cuaca dan juga sunrise, sunset, moonrise, moonset, dan juga fase bulannya. Jadi mantep. Oke, selanjutnya adalah fitur yang cukup umum juga di Smart Band, yaitu music controller. Dan menurut saya ini berguna banget kalau misalnya lagi jalan kaki gitu ya. Kita lagi nggak pegang HP, tapi mau ganti-ganti lagu. Kemudian kita pindah ke fitur selanjutnya yang sudah wajib banget, ini adalah water resistant 5 ATM. Artinya 5 ATM ini adalah bisa tahan sampai 50 meter selama 10 menit dengan catatan airnya tuh air tawar ya, bukan air laut. Jadi kalau berenang di laut mesti cepet-cepet dibilas pakai air tawar. Oke, selanjutnya ada fitur yang juga cukup mainstream, yaitu notifikasi dari HP. Jadi kita bisa atur juga untuk aplikasi apa aja yang mau kita tampilin ke Huawei Band 8 ini. Oke, selanjutnya adalah fitur yang cukup spesial menurut saya karena ini cukup eksklusif, maksudnya jarang ada di Smart Band yang lain, yaitu Quick Reply. Ya, Quick Reply ini cukup menarik ya. Jadi kalau misalkan kita mager buka HP, terus tiba-tiba ada chat, kita tinggal send aja di notifikasi yang tadi. Dan kita bisa pilih yang mungkin kita mau send, misalkan oke, atau tunggu bentar, atau OTW gitu ya. Dan quick chat-nya ini bisa di custom sampai 15 option. Satu quick chat maksimal 36 karakter. Dan selain ngechat, kita juga bisa ngirim emot. Tapi sayangnya untuk Quick Reply ini cuma tersedia di HP Android dan gak tersedia di iOS. Mungkin terkait isu privacy yang di Apple tuh cukup ketat, jadi mungkin dia nggak berani masukin ya, atau mungkin nggak dibolehin. Selanjutnya ada fitur yang mungkin menurut kalian biasa aja, tapi cukup berguna kalau misalkan lagi kepepet, yaitu Find My Device. Fungsinya tuh bisa buat nyari band dan juga bisa nyari HP-nya. Kalau nyari HP, kita bisa pilih Find My Device lewat quick menu. Nanti bakal ada suara yang kayak gini ya. I'm here. I'm here. Kurang lebih kayak gitu untuk suara di HP-nya ya, ketika nyari HP kita lewat Band 8 ini.
Nah, kemudian kita juga bisa nyari bandnya. Kalau misalkan kita lupa bandnya taruh di mana, lewat HP-nya. Jadi kita bisa lewat aplikasinya untuk temukan band gitu ya. Dan nanti bandnya bakal ngasih vibration atau getaran karena dia nggak punya speaker. Jadi ya buat nelpon dia juga nggak bisa ya. Saya lupa ngasih tahu itu. Selanjutnya adalah fitur yang cukup menarik menurut saya, tapi sayangnya nih nggak tersedia di Android, malah itu tersedia di HP Huawei ataupun iOS, yaitu remote shutter. Jadi dengan remote shutter ini kita bisa foto jarak jauh, jadi kita tinggal pencet di sini aja, nanti bakal ke foto dari HP-nya. Tapi ya balik lagi, sayangnya ini nggak support di Android. Semoga di kedepannya ada software update yang bisa bikin remote shutter ini bisa kompatibel di Android ya. Semoga ya. Ayo, bisa yuk. Dan terakhir, ini adalah fitur-fitur yang lebih standar dari yang lainnya, yaitu ada timer, stopwatch, ada flashlight, do not disturb, dan juga ada fitur untuk bikin pin ya. Jadi, untuk keamanan bandnya lah. Overall, fitur-fiturnya cukup banyak ya. Saya ini sampai berbusa ngomongnya, tapi ada beberapa juga fitur yang misalkan kompatibel di Android, tapi nggak kompatibel di iOS. Ada yang kompatibel di iOS juga, tapi nggak kompatibel di Android. Jadi, yang menurut saya perlu ditingkatkan oleh Huawei yaitu software compatibility-nya ya. Semoga semua fiturnya tuh bisa diakses ke semua platform OS lah. Tapi ya overall ini sekarang juga udah mantep banget untuk fitur-fiturnya. Oke, setelah kita ngomongin fitur, sekarang kita pindah ke daya tahan baterainya. Oke, untuk baterainya tuh dia nggak ada spesifikasi berapa mAh-nya, cuman selama pemakaian saya tuh dia bisa tahan selama 2 minggu atau 14 hari. Dengan kondisi heart rate monitoring nyala, sleep monitoring juga nyala, always on display-nya mati, dan raise to wake-nya nyala. Pengecasannya dia pakai port magnetik yang sudah saya bilang tadi, dan untuk magnetnya dia tuh cukup kuat ya, jadi saya coba gantung-gantung, pegang kabelnya, dan dia masih nggak copot. Untuk ngecasnya tuh dia ngebut banget, untuk seukuran smart band, 10 menit pertama tuh dia dapat 35%, dan 0-100 cuman butuh waktu 45 menit. Jadi ini itu udah combo banget ya, udah baterainya awet, ditambah ngecasnya juga kenceng banget cuma 45 menit. Jadi untuk urusan baterai ini udah beres lah, nggak perlu komplain sama sekali. Oke, setelah kita bahas bandnya, sekarang kita lebih bahas ke softwarenya ya, yaitu aplikasi Huawei Health-nya. Seperti yang saya bilang tadi, untuk download aplikasinya bisa dari link di Google Chrome, ataupun kalian bisa scan QR Code di box-nya ini. Nah, sekarang kita langsung aja ke review aplikasinya. Desain UI itu cukup menarik dan rapih ya menurut saya ya. Yang pertama adalah rekaman data aktivitas. Ada berapa langkah kita jalan, ada berapa menit kita olahraga, berapa kali kita berdiri, dan ada info berapa kalori yang terbakar. Setelah itu ada rekaman data denyut jantung. Di sini kita bisa lihat dari rentang waktu harian sampai tahunan. Ada rentang denyut jantung, detak jantung pas istirahat, dan denyut jantung tertinggi dan terendah. Kemudian ada rekaman data tidur. Sebenarnya ini sama persis yang ada di band, cuman dia lebih detail aja dan ada grafik-grafiknya. Dia juga bisa dilihat dari rentang harian sampai tahunan. Lalu ada data stress monitoring, jadi hasil tes stres kita juga kerekam di aplikasi ini. Di sini kita juga bisa kalibrasi dulu sebelum kita melakukan tes stresnya. Habis itu ada rekaman SpO2, bedanya itu datanya lebih lengkap dan bisa dilihat dari rentang waktu harian sampai tahunan juga. Selain itu kita bisa tulis hasil pengetesan tekanan darah, suhu kulit, dan berat badan kita di sini. Tapi kita nggak bisa ngecek itu dari band. Jadi kita mesti ngisi manual dan ngetes manual juga. Lanjut ke sebelahnya, ada menu buat olahraga. Di sini kita bisa ngatur olahraganya dan bisa tahu berapa total jaraknya kalau misalkan kita jalan, lari, bersepeda, dan lain-lain. Pindah ke bagian device. Nah, di sini kita bisa ngatur beberapa personalisasi dan juga settingan dari smart band-nya. Mulai dari watch face. Di app ini kita dikasih banyak banget pilihan watch face-nya, mulai dari yang gratis sampai yang berbayar. Nah, cuma kemarin pas band 8 ini baru launching, app-nya tuh sempat down ya, karena kebanyakan user mungkin yang lihat-lihat watch face-nya ya. Tapi sekarang untungnya sih udah aman ya servernya ya. Untuk pilihan watch face-nya juga beragam. Mulai dari yang lucu-lucu, minimalis, dan juga bahkan ada yang si paling programmer juga ada nih, yang kayak coding gitu ya. Jadi ya fleksibel banget untuk pilihan watch face-nya. Oke, untuk harga-harga watch face-nya sebenarnya tuh nggak mahal-mahal amat ya. Mungkin
paling mahal tuh 20-an ribu lah paling mahal, dan juga ada yang murah juga, ada yang 5 ribuan, ada yang 1000-an gitu ya. Dan untuk pembayarannya bisa lewat kartu kredit aja nih sekarang, dan belum bisa pakai e-wallet, atau mungkin saya kurang update, jadi kalian bisa komen di bawah kalau bisa pakai e-wallet. Kita juga bisa ngatur untuk fitur-fitur otomatisnya mau dinyalain atau dimatiin, ngatur app apa aja yang mau dimasukin ke notif, nyari bandnya yang tadi saya bilang itu Find My Band, atau temukan band itu kalau misalnya kita lupa taruh di mana. Bisa ngatur alarm juga, dan laporan cuaca. Dan untuk ngatur quick message dari quick reply-nya juga bisa kalian atur di sini. Dan terakhir, kita bisa factory reset smart band kita di app ini. Ya, kesimpulannya Huawei Band 8 ini sangat menarik untuk dipertimbangin. Desainnya dan build quality-nya oke, dan fitur-fiturnya juga banyak banget. Tapi saya punya beberapa saran buat kalian. Kalau misalkan harganya 499.000 sampai 500 ribuan kecil, langsung gas aja kalau misalkan udah yakin. Di beberapa online shop juga udah ada yang jual di bawah 500 ribu ya. Di 470-an, 480-an tuh juga udah banyak yang dijual. Kalau misalkan kalian lihat harganya 699.000 atau 599.000, sebenarnya ini tuh juga udah lumayan worth it ya. Tapi menurut saya bakalan lebih berasa lagi value-nya kalau misalkan dapat harga yang diskon, bahkan di bawah 500.000 itu ya. Dan mungkin ini aja ya untuk review saya terhadap Huawei Band 8 ini. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Nggak fokus ya? Fokus bang. Oke, lagi AOD. Ini kayak bakalan 20 menitan lebih ya. Jadi mohon bersabar nontonnya ya. Mohon maaf.